Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Deni Kurniati dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pengertian dan proses administrasi pendidikan. Baiklah, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Angel Kristi Masri, yang kedua yaitu saya sendiri Rahma Deni Kurniati, yang ketiga yaitu Laila Hidayati, dan yang keempat yaitu Salsabila. Bagian pertama yaitu tentang pengertian administrasi peserta didik yang akan dijelaskan oleh Angel kepada Angel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Kristi dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang pengertian administrasi peserta didik. Siswa adalah unsur yang sangat penting dalam kegiatan pendidikan dan mengajar di sekolah. Lembaga pendidikan didirikan untuk kepentingan siswa. Oleh karena itu, perlu mendapatkan perhatian yang cukup dari pelaksanaan pendidikan. Sedangkan administrasi merupakan suatu proses dilakukan oleh suatu personil atau kelompok dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Sedangkan peserta didik, siswa atau murid di dalam KBBI menurut Nurasana berarti orang atau orang yang sedang berguru, belajar, dan bersekolah. Jadi dapat disimpulkan secara ringkas bahwa administrasi peserta didik adalah suatu proses yang dilakukan oleh suatu personil atau kelompok dalam upaya mengelola peserta didik untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Administrasi peserta didik adalah suatu proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di dalam sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Administrasi peserta didik dilaksanakan melalui upaya menciptakan suasana yang kondusif untuk terjadinya proses belajar yang efektif. Tugas kepala sekolah dan para guru adalah memberikan layanan dan memperhatikan apa yang dibutuhkan, dirasakan dan dicita-citakan murid dalam batas kewenangannya, keinginan serta peraturan dalam ketaatan sekolah yang berlaku. Administrasi peserta didik merupakan kegiatan pencatatan murid dari proses penerimaan murid hingga murid tamat dari sekolah atau keluar karena pindah sekolah atau sebab lainnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari pengertian administrasi peserta didik. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila, NIM 18052023 akan menjelaskan materi bagian B mengenai proses administrasi peserta didik. Dalam proses administrasi peserta didik ini ada 3 tahap. Pertama, kegiatan awal tahun pembelajaran. Kegiatan ini dilaksanakan pada setiap sekolah pada pelaksanaan murid baru. Dalam kegiatan ini melihat 3 tahap, yaitu penataan daya tampung, penetapan syarat murid baru, pembentukan panitia penerimaan murid baru. Yang kedua, selama masa pembelajaran atau selama tahun pembelajaran. Di sini kegiatan atau langkah lebih lanjut setelah murid diterima di sekolah, membina murid baru tersebut. Beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, orientasi atau pengenalan. Tahap yang harus dilakukan yaitu pengenalan siswa terhadap lingkungan, pengenalan siswa terhadap tertib sekolah, pengenalan siswa terhadap fasilitas sekolah. Yang selanjutnya, yang B, peraturan kehadiran murid, di mana kehadiran murid di sekolah dilihat dari kehadiran murid dan partisipan atau keikutsertaannya dalam pembelajaran. Yang selanjutnya, promosi dan mutasi, dan selanjutnya ganjaran dan hukuman. Yang terakhir yaitu akhir tahun pembelajaran. Yang ketiga, di sini dilaksanakan dengan adanya ujian. Baiklah, saya Rahma Deni Kurniati akan melanjutkan presentasi, yaitu tentang instrumen administrasi peserta didik atau manual dan elektronik. Untuk mempermudah dan memperlancar jalannya administrasi kesiswaan, maka perlu ditunjang oleh berbagai instrumen atau alat kelengkapan yang diperlukan. Instrumen yang dimaksud antara lain berupa buku,
format-format yang digunakan untuk merekam semua data dan informasi yang berkenan dengan siswa. Adapun instrumen-instrumen yang dimaksud antara lain, yang pertama yaitu buku induk. Buku induk merupakan buku pokok karena di dalamnya memuat semua informasi yang dianggap lengkap mengenai kedataan siswa. Yang kedua yaitu buku klaper. Buku ini berfungsi untuk membantu buku induk memuat data murid yang penting. Pengisiannya dapat diambil dari buku induk tetapi tidak selengkap buku induk itu. Yang ketiga yaitu buku atau daftar keadaan siswa. Buku ini menggambarkan keadaan jumlah keseluruhan siswa di sekolah. Biasanya, gambaran keadaan siswa di suatu sekolah akan terus teridentifikasi setiap bulannya. Yang keempat yaitu daftar hadir siswa. Daftar hadir siswa ini dibuat untuk mengendalikan keaktifan mengikuti kegiatan di sekolah. Yang kelima yaitu file penyimpanan berkas siswa. Berkas yang bersifat terlepas perlu diarsipkan dengan baik oleh sekolah, misalnya fotokopi STTB, akte kelahiran, surat keterangan pindah, dan sebagainya. Selain itu, menurut Suranta, tahun 2017 mengatakan bahwa catatan tentang data siswa di sekolah dibedakan atas dua. Yang pertama yaitu catatan data siswa untuk sekolah meliputi yang pertama yaitu buku induk, yang kedua buku kleper, yang ketiga yaitu catatan tata tertib sekolah, yaitu kumpulan semua peraturan yang bersifat umum maupun khusus. Yang kedua yaitu catatan siswa untuk masing-masing kelas. Yang pertama yaitu buku kelas yang merupakan cuplikan dari buku induk. Yang kedua yaitu buku presensi. Yang ketiga yaitu buku catatan BK. Yang keempat yaitu buku presentasi murid, meliputi buku daftar nilai dan buku lagar. Yang kelima yaitu buku rapor. Dan yang terakhir yaitu buku mutasi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya itu tentang peran guru dalam administrasi peserta didik akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Laila Hidayati, NIM 18022118. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang terakhir yaitu peranan guru dalam administrasi peserta didik. Yang pertama yaitu sebagai penerimaan mahasiswa murid baru. Yang kedua, berperan dalam mempermudah murid agar dapat beradaptasi cepat dengan lingkungan sekolah. Yang ketiga, mencatat setiap kehadiran murid secara teliti. Yang keempat, menciptakan suasana yang menimbulkan motivasi siswa untuk berprestasi tinggi. Yang kelima, menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik. Menurut Afriansah, tahun 2019, adapun peranan guru dalam pengelolaan murid adalah guru dapat dilibatkan dalam penerimaan murid baru dengan menunjuk reaksi sebagai panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis mulai dari pencatatan penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Yang kedua, peranan yang besar dalam masa orientasi dipegang oleh guru satu kelas di samping kepala sekolah. Tugas guru adalah membuat murid dapat lebih cepat beradaptasi di lingkungan sekolah. Peranan guru Baiklah, saya lanjutkan. Peranan guru dalam hal ini sangat penting karena kekeliruan dalam orientasi dapat menimbulkan hal yang berdampak buruk. Yang ketiga yaitu untuk pengaturan kehadiran murid di kelas. Guru pun mempunyai andil yang besar. Yang terakhir, guru harus mampu menciptakan suasana yang mendorong timbulnya motivasi murid untuk senantiasa berprestasi tinggi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.